Emang pasti bosen sih kalau ayamnya cuma digoreng doang. Makanya sesekali coba deh dimasak kayak gini biar gak bosen. Karena menurut aku ayam tuh paling gampang dan paling enak kalau buat dikreasiin. Nah, jadi pertama-tama setengah kilogram ayam mau aku tambahin dengan desaku kunyit bubuk dan juga garam. Tambahkan sedikit air lalu kita aduk sampai merata dan kita marinasi minimal 30 menit. Sembari nunggu, kita siapin dulu bumbunya. Ada bawang merah, kemiri, lengkuas, jahe, dan juga serai. Tambahkan juga 1 sendok makan desaku cabai bubuk. Kasih sedikit air, lalu tinggal kita blender aja sampai halus. Nah, kira-kira teksturnya kayak gini. Kalau udah tinggal kita tumis aja di minyak panas. Tumis bumbunya sampai benar-benar wangi, tanak, dan mateng. Kalau udah naik minyak kayak gini, baru deh kita tambahkan dengan bumbu aromatik. Masukkan ayam, lalu kita tumis dulu sampai berubah warna. Dan tambahkan desaku bawang putih bubuk dan lada merica bubuk. Tambahkan air asam jawa, air dan juga gula. Lalu kita aduk dulu sampai merata. Dan kita masak dengan panci tertutup selama 10 menit. Nah, ini dia ayam palekonya udah jadi. Kalau ayamnya dimasak kayak gini kan nggak ngebosenin. Karena rasanya pedes, gurih, cocok banget sih dimakan pakai apapun. Tinggal sedia nasi anget aja. Udah sih, kalian wajib banget recook di rumah dan selamat mencoba. Dari sekian banyaknya resep nasi goreng, menurut aku nasi goreng kampung sih yang bikinnya paling simple tapi rasanya juara. Nah, karena hari ini lagi ribet dan males ngulek, jadi bumbunya mau aku chopper aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, terasi, dan juga ikan teri. Ini tuh tinggal kita chopper aja sampai halus. Kalau udah, kita sisihkan dulu aja ya, karena lanjut aku mau ceplokin 2 butir telur. Lalu telurnya ini mau aku orak-arik kasar, dan ini optional sih, kalian bisa tambahkan lagi dengan topping favorit kalian. Kalau aku tambahkan dengan potongan bakso, lalu kita tumis lagi, dan kalau udah setengah matang kita angkat dan sisihkan. Nah, balik lagi ke bumbu yang udah kita chopper tadi, tinggal kita tumis aja di minyak yang panas. Tumisnya tuh harus bener-bener wangi, tanak, dan matang ya guys, biar nanti tuh nggak bau langu. Dan kalau bumbunya udah harum dan matang, baru deh kita masukin nasi sisa kemarin. Kita masak pakai api besar sampai nasinya itu tercampur rata. Kalau udah, baru deh masukin topping dan juga seasoning. Kasih garam, MSG, merica, dan juga saus tiram. Lalu tinggal kita masak aja sampai benar-benar mateng. Dan ini dia nasi goreng kampungnya udah jadi. Asli sih, ini tuh wangi dan enak banget, pedes, gurih. Pokoknya kalian wajib banget sih cobain di rumah dan selamat mencoba. Duh, seneng deh kalau lihat bocil makannya tuh lahap. Padahal aku tuh cuman masak menu simple ini. Tapi emang iya sih, makan nasi sama bumbunya doang juga udah enak banget. Nah, jadi pertama-tama biar ayamnya ini gak bau perengut, jadi mau aku kasih dulu desaku kunyit bubuk dan marinasi sekitar 5 menit. Setelah itu bisa dibilas dengan air bersih. Karena aku tuh lagi mager, jadi langsung aja aku mau masak lauk plus sayurnya. Jadi di sini aku tambahkan kentang juga. Bumbunya juga nggak ribet kok, cukup campurkan aja bawang merah dengan bumbu serbaguna desaku marinasi dan juga air. Lalu kita blender sampai halus dan semuanya tercampur merata. Lanjut mau aku tumis bareng daun salam, biji pala, kayu manis, dan juga cengkeh. Bumbunya ini wajib banget ya kita tumis dulu sampai bener-bener tanak. Baru deh kita masukkan ayam yang udah kita marinasi dengan kunyit tadi. Jangan lupa dibilas dulu dengan air ya guys. Dan di mangkok aku mau ngeracik 5 sendok makan kecap manis dengan gula, garam, desaku bawang putih bubuk, dan ladaku merica bubuk. Tambahkan dengan 4 sendok makan air dan tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, racikan kecapnya ini tinggal kita tuang aja ke atas ayam, lalu kita masak dulu sampai mengkaramelize. Baru tambahkan kentang dan juga 1 gelas air. Di sini mau aku masak dulu dengan panci tertutup selama 10 menit. Setelah 10 menit dan ayamnya udah empuk, tinggal kita tambahkan lagi aja dengan 1 gelas air. Nah, ini dia semur ayam kentangnya udah jadi. Bikinnya tuh beneran simple banget kan guys. Tapi asli sih, bocil di rumah tuh pada suka banget. Makanya jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Padahal cuman pizza pakai teflon, takaran sendok tanpa telur, tapi berhasil dipuji-puji pada bocil. Nah, jadi pertama-tama campurin dulu bahan biangnya, lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit tinggal kita campurkan aja dengan 20 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu curah ya guys. Kita aduk dulu aja bahan kering dan bahan cairnya ini sampai tercampur merata. Baru deh lanjut mau aku mixer. Kita mixer dulu sampai setengah kalis, baru masukin 2 sendok makan margarin dan sedikit garam. Dan untuk mixernya ini aku pakai mixer bowl
bowl turbo power dari Oxon yang punya 3 kecepatan dan turbo power, jadi bisa mixing lebih cepat. Praktis juga karena kita tuh nggak perlu pegel-pegel pegangin ya guys. Dan sambil nunggu adonannya didiamkan, di sini aku mau tumis dulu bawang bombay sama sosis sampai mateng. Kalau udah mateng kita sisihkan dulu aja ya, karena lanjut balik lagi ke adonannya, ini tuh udah mengembang 2 kali lipat. Jadi mau aku kempeskan dulu buat ngebuang udaranya, baru deh kita pindahin ke teflon dan tinggal kita ratakan aja ke pinggirannya kayak gini. Biar nanti si adonannya ini enggak ngegelembung, jadi wajib banget kita tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini. Untuk sausnya menurut aku pakai saus spaghetti sih guys, ini tuh udah paling cocok dan enak banget. Tinggal ditambahkan lagi aja dengan topping favorit kalian. Di sini aku pakai bawang bombay, sosis dan juga keju mozzarella. Biar nanti hasilnya lebih cantik, jadi bagian atasnya aku tambahkan lagi dengan saus spaghetti. Oke deh, ini tuh tinggal kita pindahkan aja ke atas kompor, lalu kita masak pakai api yang paling kecil. Aku masak selama 15 menit dan ini dia hasilnya. Asli sih ini enak banget, luarnya itu garing tapi nggak keras dan bagian dalamnya tuh lembut. Pakaiin topping seheboh ini, jujur ini lebih enak daripada yang di resto. Kalian wajib recook dan selamat mencoba. Jadi ini loh resep jualan nasi kuning mertuaku yang gak pernah sepi pembeli, karena rasanya yang gurih, pulen, dan gak gampang basi. Jadi pertama-tama wajib banget serai dan daun jeruknya kita tumis dulu sampai harum. Baru deh kita masukkan santan, desaku kunyit bubuk, dan sedikit garam. Ini tuh kita masak dulu sampai santannya mendidih, baru masukkan beras ya guys. Kita masak aja di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya guys, sampai airnya ini agak menyusut. Kalau airnya udah menyusut, jangan lupa tambahkan desaku bawang putih bubuk biar lebih gurih. Nah nasinya ini lanjut mau aku pindahin ke kukusan, karena mau aku kukus selama 30 menit atau sampai mateng. Sembari nunggu kita bikin aja lauk pendampingnya. Di sini aku mau rebus dulu mie kuning dengan sedikit minyak biar nanti tuh nggak lengket. Rebusnya juga nggak perlu lama-lama kok, cukup setengah matang aja. Kita tiriskan dan pindahkan ke sebuah baskom, karena lanjut mau aku kasih kecap manis, saus tiram, garam, penyedap, dan juga merica bubuk. Ini tuh tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata. Lanjut aku mau tumis bumbu yang udah tadi aku halusin. Ini tuh ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Tinggal kita tumis aja bumbunya sampai bener-bener wangi, tanak, dan mateng. Baru deh masukin persayurannya, ada wortel dan juga pakcoy. Kalau mau pakai topping lain juga bebas banget ya guys, bisa disesuaikan lagi dengan sayuran masing-masing. Oh iya, selain mie goreng Jawa nggak afdol banget nih kalau bikin nasi kuning tapi nggak bikin telur dadar iris. Tinggal kita dadar aja telur kayak biasanya. Ini tuh aku pakai sekitar 3 butir ya. Kalau udah di sini mau aku tumpuk dan aku gulung, terus baru deh kita iris-iris tipis kayak gini. Nah ini dia, aku balik lagi ke nasi kuningnya udah mateng. Asli sih ini tuh beneran wangi banget. Bukan cuman wanginya yang enak, tapi ini tuh beneran pulen, gurih, dan gak gampang basi. Pokoknya kalian wajib banget recook di rumah pakai resep yang satu ini dan selamat mencoba. Setelah berhari-hari makan rendang, opor, lontong, akhirnya aku dan Pak suami nyerah juga. Jadi hari ini Pak suami tuh request minta dibikinin yang kuah-kuah, pedes dan juga seger. Jadi pertama-tama di awal tadi aku tuh udah rendam kerupuk bawang dengan air panas. Dan lanjut aku mau siapin jamur enoki dan juga pakcoy. Untuk pakcoynya bisa diganti sawi putih ataupun sawi hijau ya guys. Nah ini dia nih rahasia kuah seblak yang merah merona. Jadi cabenya tuh wajib kita rebus dulu sebentar ya guys. Kalau udah tinggal dihalusin aja deh bareng bawang putih dan juga kencur. Untuk tips yang kedua, kita wajib juga tumis bumbunya ini sampai bener-bener wangi, tanak, dan mateng, dan sampai naik minyak kayak gini ya guys. Kalau udah kayak gini, baru deh kita tambahkan dengan 2 butir telur. Di sini telurnya mau aku orak-arik dulu sebentar, baru aku tambahkan dengan air, garam, sedikit gula, penyedap, dan juga MSG. Untuk semua takarannya bisa dikira-kira aja sesuai selera masing-masing ya guys. Kalau untuk isiannya di sini aku pilih pakai kerupuk bawang, suki-sukian, jamur enoki, dan juga pakcoy. Merata dan kita masak dulu sampai semuanya layu dan mateng. Dan kenapa aku tuh pilih pakcoy? Karena menurut aku pakcoy itu lebih enak ketimbang sawi hijau, karena kadang tuh suka pahit. Dan ini opsional aja, kalian bisa tambahkan juga dengan pilus cikur kayak gini. Sebenarnya bikin seblak tuh gampang banget kan guys. Kata aku sih daripada beli seporsi kayak gini bisa 40.000, mending bikin sendiri di rumah, bisa makan 1 RT. Makanya jangan lupa recook dan selamat mencoba. Ini dia cara aku bikin sambal daging satset yang warnanya tuh hitam pekat, bumbunya lako, dan udah pasti meresap sampai ke dalam. Jadi kalau resep ala aku tuh wajib banget semua bumbunya tuh disangrai dulu ya guys. Dari bumbu basah bawang merah, bawang putih, jahe, jinten, sampai bumbu keringnya juga wajib banget kita sangrai dulu sampai benar-benar harum. Nah kalau udah untuk bumbu basahnya ini mau aku halusin dulu. Di sini aku pakai chopper aja biar lebih cepet ya guys. Tinggal kita chopper aja sampai benar-benar halus. Kalau udah tinggal campurkan deh dengan 1 kg daging sapi. Tambahkan juga dengan bumbu aromatik kayak lengkuas, daun salam, serai, dan semua bumbu yang udah aku
aku tulis di tag. Untuk kecap manisnya ini aku tuangnya secara bertahap ya guys. Jadi untuk pertama di sini aku cuma tuang secukupnya aja. Terus dagingnya ini tinggal kita remas-remas aja biar nanti tuh bumbunya lebih meresap ke dalam. Kalau udah ini mau aku masak dulu selama 15 menit dengan panci tertutup sampai dia tuh mengeluarkan air. Baru deh kita tambahkan lagi dengan air sebanyak 1 liter dan juga kecap manis. Untuk kecap manisnya juga nggak aku takar, jadi aku pakai secukupnya aja sampai nanti tuh warnanya benar-benar pekat. Tenang aja ya guys, walaupun bumbunya ini nggak ditumis dulu, tapi ini tuh nggak bau langu sama sekali karena tadi tuh bumbunya udah kita sangrai dulu. Nah ini tuh dagingnya tinggal kita masak aja sampai benar-benar empuk dan kekentalan kuah yang diinginkan. Jangan lupa ya, kalau udah masak semur jodohnya itu sama bawang goreng yang banyak. Kalian bisa lihat kan ini tuh beneran hitam pekat, tapi walaupun hitam pekat bukan tipe yang manis banget, tetap manis gurih, bumbunya resep ke dalam, dagingnya empuk. Kalian wajib banget sih ikut di rumah dan selamat mencoba.